Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suatu kitab yang membahas tentang beberapa judulnya tentang kematian. Kitab ini masyhur di kalangan santri, nama kitabnya adalah Daqaiqul Akhbar. Pengarang kitabnya adalah Syekh Abdul Rahman bin Ahmad Al-Qadi. Narampi ang ligurutta Bapak Ibu, situngat-tungan na tu ini fatawe. Relebok na iwi Illinois, ada 5 racun dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, berapa racun? 5 racun. Racun aga na ustaz, tanya racun seri, tanya racun balau. Tapi racun yang disebutkan oleh ulama kita Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita semuanya. Apa kira-kira 5 racun yang ada dalam kehidupan manusia ini? Kalaupun ada di antara kita ini Bapak Ibu sudah terlanjur terkena dari 5 racun ini, ajak mutu malak masalah nyawa. Kalau ada di antara kita sudah terlanjur kena 5 racun ini, tidak usah galau. Karena setiap penyakit ada obatnya, setiap racun ada penawarnya. Ada je bahasa ugi na penawar. Ya, patawa. Alhamdulillah. Setiap racun engka patawna. Ada 5 racun, ada juga 5 penawarnya. 5 racun, 5 topat tawakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engka telu rekada nareko yang kalingay lolo ngeki baraka. Yang pertama nareko yang kalingay na tu pada mameko lolo ngeki baraka. Yang mana itu Bapak Ibu ketika Al-Quran dibaca dan kita diam, insyaallah lolo ngeki baraka. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu, nareko ibaca kurangi ang kalinga madecengi. Wa ansitu na ajak tu pada marukah la'allakum turhamun, nama magi-magi lolo ngeki pamasir fuangi. Yang kedua ang ketua rekada Bapak Ibu nareko yang kalinge na ifu baliwi lolo ngeki baraka. Yang mana itu Bapak Ibu nareko yang kalinge esan na nabita itapu na angka kita pada mas salawat mappe bali na sabak salawat, insyaallah lolo ngeki baraka. Yang ketiga ang katotu rekada Bapak Ibu nareko yang kalingan ifu bafemang lolo ngeki baraka. Yang mana itu Bapak Ibu apabila kita mendengarkan ucapan salam, kemudian kita jawab ucapan salam itu, insyaallah lolo ngeki baraka. Karena di dalam salam mengandung 3 doa. Assalamualaikum, doa keselamatan. Yang kedua warahmatullah, mengandung rahmat Allah. Yang ketiga wabarakatuh, mengandung berkah. Pakuling memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Yang jawab salam saya doakan panjang umur taatnya, amin. Yang jawab salam saya mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah, amin. Yang jawab salam saya doakan yang belum dapat jodoh, baik anak darah maupun kalau, mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh terbaiknya. Amin. Macam topi janda sebenarnya. Amin. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syariatil Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'da. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال أيضا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, sini toma-toma biki sila surah malabiki kana masih Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati dan muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hadirin wal hadirat yang tidak sempat kami sebutkan gelar dan jabatannya, ufakara jamanaki. Bagaimana kabar tak semua sehat? Alhamdulillah. Ibu sehat Jiki? Alhamdulillah. Anak sehat? Suami sehat? Alhamdulillah. Cicilan sehat? Lancar Ji? Alhamdulillah. Alhamdulillah adalah kata yang pantas untuk kita ucapkan sekalipun kita masih dalam keadaan berduka cita. Ipak kolik-kolingi tanda syukur kemarajata rifung Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam ini kita hadir bermuajahah sekira-kira akad tata untuk menghibur sekaligus menitipkan doa-doa terbaik kita kepada almarhum Firman bin Arifuddin yang beberapa hari yang lalu telah berpulang ke rahmatullah di hari Jumat. Mamata Abdullah yaumal Jum'ah. Barang siapa di antara hamba-hamba Allah yang wafat di hari Jumat, atau Lailatul Jum'ah atau di malam Jumat, fahuwa fi sabilillah, maka dikategorikan sebagai orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kategori syahidnya ini almarhum ada dua Bapak Ibu. Yang pertama, almarhum syahid karena berjuang melawan penyakitnya. Tidaklah seseorang dititipkan oleh Allah berupa penyakit, bahkan ditusuk duri, kecuali Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Jadi almarhum dua perjuangannya. Yang pertama dikategorikan sebagai mati syahid karena berjuang melawan penyakitnya. Dan yang kedua dapat kategori mati syahid. Kenapa? Karena spesial diwafatkan oleh Allah di hari Jumat. Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, kalau ada handai tolan tetangga sahabat kita diwaringi rifung Allah Subhanahu wa taala berupa yang namanya nikmat, iwalingi papinyama. Ya. Kemudian kita datang mengucapkan selamat, itu namanya tahniah. Menrek bola baru, kita ucapkan selamat tahniah. Ya. Melalui oto baru kita ucapkan selamat tahniah. Ma'akekai kita ucapkan selamat tahniah. Botingi kita ucapkan selamat tahniah. Menrei anggota dewan kita ucapkan selamat tahniah. Menrei bupati kita ucapkan selamat, itu namanya tahniah. Orang lain senang, kita juga ikut senang. Apa tadi Bu? Bukan taniah, tahniah. Yang bilang taniah. Ya. Tapi kalau ada handai tolan tetangga, kerabat, sahabat dirundung duka, orang lain berduka, kita juga rasakan duka cita, maka itulah namanya takziah. Jadi takziah itu Bapak Ibu berasal dari kata azza yang artinya meninggikan atau mengangkat. Jadi angkat itu dua bentukan takziah. Yang pertama meninggikan atau mengangkat derajat keluarga yang telah ditinggal oleh almarhum. Si boleh-boleh tak dapat sabar dan tabah atas ujian yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua, takziah maknanya Bapak Ibu meninggikan, mengangkat derajat. Si boleh-boleh tak Bapak Ibu kalau ada kekurangannya, ada khilafnya, ada kesalahannya, ada aibnya ditutupi. Yang diangkat, yang dicerita, yang dikenang hanyalah segala kebaikan-kebaikannya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, sini teman-teman malabiki sila surah malabiki kena masih Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim semoga tercurah limpah kalau dari malabikna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mari kita sama-sama dulu salawat. Ya Nabi salam, Ya Rasul salam, laika ya Habib salam alaika, salawat
Allah ya Nabi alaika Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat makin Nabi man shalla alayya wajabat lahu syafaati nigi umatku massalam wal maka berhak baginya untuk mendapatkan syafaatku di yaumil akhir kala insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suatu kitab yang membahas tentang beberapa judulnya tentang kematian. Kitab ini masyhur di kalangan santri, nama kitabnya adalah Daqaiqul Akhbar. Pengarang kitabnya adalah Syekh Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadi. Narampi ang guru ta Bapak Ibu, situngat-tungan na tu ini fatawe, relebo na iwi Illinois ada 5 racun dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, berapa racun? 5 racun. Racun aga na ustaz, tanya racun seri, tanya racun balau. Tapi racun yang disebutkan oleh ulama kita Bapak Ibu mudah-mudahan bisa menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita semuanya. Apa kira-kira 5 racun yang ada dalam kehidupan manusia ini? Kalaupun ada di antara kita ini Bapak Ibu sudah terlanjur terkena dari 5 racun ini, ajak mutu malak de masalah nyawa. Kalau ada di antara kita sudah terlanjur kena 5 racun ini, tidak usah galau. Karena setiap penyakit ada obatnya, setiap racun ada penawarnya. Ada je bahasa ugi na penawar. Ya, patawa. Alhamdulillah. Setiap racun engka patawna. Ada 5 racun, ada juga 5 penawarnya. 5 racun, 5 tu patawna. Apa yang disebutkan ulama kita Bapak Ibu, 5 racun ini? Yang pertama yang digurut Syekh Abdurrahman Al-Qadi dalam kitabnya Daqaiqul Akhbar. Yang pertama yang merupakan racun adalah ad-dunya sammun qatil. Maka dia andai dunia ini adalah racun. Kenapa dikatakan Pak Bu dunia ini ada racun? Karena tidak sedikit di antara kita ini yang menganggap bahwasanya papa de laona na de komelo itu batu de lebo na Illinois. Padahal Bapak Ibu, dunia ini bukan tempat kita untuk tinggal, tapi dunia ini tempat kita untuk meninggal. Ang katuto tahu Pak Bu nasa ngalina tu batu ko Illinois. Maka dia ang diguruta kali si Dendring na di ko ang katutaw din na nilo mate si di musna. Aga lumusna. Aja mo to. Ya. Bapak Ibu. Ko di melo mate si di musna. Apa Ibu? Aja mo to. Narampai Nabi SAW dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Suatu ketika baginda Nabi bertemu dengan Ibnu Umar. Aga nasa Nabi wahai Ibnu Umar. Kun fit dunia ka'annaka gharib, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing, au abidi sabilin, atau orang yang seperti dalam perjalanan. Ibarat kita di dunia ini Bapak Ibu papa dan bai ketika kita duduk sejenak, tinggal beristirahat di bawah pohon yang rindang, kemudian beberapa saat kemudian kita akan melanjutkan perjalanan. Ya. Nah, Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa taala. Setelah baginda Nabi bertemu dengan Ibnu Umar, dalam kitab ini jelaskan Pak Bu lanjutannya hadis ini. Maka ada Ibnu Umar, wahai engkau yang masih hidup di dunia ini Bapak Ibu, maka ada Ibnu Umar, wa idza amsayta fala tantazis sabah. Apabila engkau berada di sore hari maka janganlah menunda-nunda berbuat kebaikan sampai di subuh harinya. Wa idza asbahta fala tantazil masa. Apabila engkau sudah berada di subuh harinya maka janganlah menunda-nunda berbuat kebaikan sampai di subuh harinya, sore harinya. Kenapa Bapak Ibu? Nah, sebab pakalawang na ye dua tue antara sore sampai subuh sampai sore kembali. Gak ada jaminan di antara kita ini Bapak Ibu. Apakah kita masih sehat? Apa sudah sakit? Apa kita masih hidup atau sudah mati? Loh Pak Bu. Dan mereka sampainya Pak Bu. Makuhui ya kadangi Bapak Ibu. Pede canggih alat teknologi. Pede canggih itu amat teknologi. Betul tidak? Ini Pak Bu. Ini model maku itu Pak Boy. Sila lona siya dito ko masige mati sih. Betul. Sila lona dito ko pasay lo balu. Ini saya mati sih.
Silalona lon rak butingnya alena mana suna sulisui. Mata sih. Silalona alena lo baring kalinga carama. Mata sih. Silalona alena macarama. Molipe. Sejak nanya mata sih. Allahu Akbar. Ya. Ada orang di antara kita ini Bapak Ibu di pagi harinya dia sehat, di siang harinya mati. Betul? Di siang harinya dia masih bekerja, ternyata di malam harinya dia sudah wafat. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Fegi kilau, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berlari. Nah baca nangnya alina ibunda kami. Aina ma takunu yudrikumul maut, kemanapun kita pergi Bapak Ibu, kematian pasti akan menghampiri kita. Ini Pak Bu. Ya. Sekelas Nabi saja ada pesanan malaikat Jibril, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayitun. Fugo memang yang ada dalam fugo ini Muhammad. Cita-citakan apa yang ingin kau cita-citakan. Raih apa yang kau raih Muhammad. Fa innaka mayitun, kan sungguhnya engkau pasti akan mati. Sekelas Nabi saja Pak mati. Sandro mati itu. Dokter mati itu. Ibu-ibu mati itu. Mustase naburungi ka. Allahu Akbar. Bapak Ibu, sekalipun dunia ini racun, jangan khawatir. Angka patawana az-zuhdu tiryakuha. Zuhud adalah penawarnya. Jadi zuhud adalah patawana. Agak zuhud Ustaz. Bukan berarti selain ini dulu Bapak Ibu. Apa engkau tahu salah paham maka aja yang melulino apa mati moto ya nah baca nangis dendre kodi kita wa batagi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Prioritaskan kehidupan akhiratmu tapi ayat itu musalai betul tidak? Angka tahu Pak Bu malah ada lelung akhiratna na yakin na lefai na. Tapi jauh lebih bahaya lagi Bapak Ibu malah dengan lalu linona na yakin lupai akhirat. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu mendapatkan apa yang sudah diusahakan. Dalam artian Pak Bu yewe elinoi ondo akareso memang. Ondo akareso. Melo ki mancaji padangkas sukses akareso ki. Betul. Melo ki mancaji yang kota dewang akareso ki. Elo kan jadi bupati, angkane sogi. Elo ki punana, angkane sogi. Dia nak cuci kita bawa mi budi. Ai keputan ya kada soin ya mau pi patawakkal Allah. Iya. Apa kata Ali karamallahu wajha? Genggamlah dunia ini hanya sebatas di tangan. Jangan kau masukkan dunia itu sampai ke dalam hati. Upanna malope linoi kolelna tita Bapak Ibu, itulah kadang-kadang ada manusia hubbud dunia wa karahiyatul maut, sangat cinta terhadap kehidupan dunia sehingga dia takut terhadap yang namanya kematian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, dunia racun. Penawarnya zuhud. Meletakkan dunia hanya sebatas di genggaman tangan. Jangan kau letakkan dunia ke dalam hatimu. Upanna malopun lino kolna tita Bapak Ibu. Itulah kadang-kadang ada orang hubbud dunia wa karahiyatul maut, sangat cinta dunia sehingga takut mati. Yang kedua, ada si racun nasang al umru samun qatil. Ya. Umur itu adalah racun. Kenapa dikatakan umur itu adalah racun Pak Bu? Karena tidak sedikit di antara kita ini Bapak Ibu tidak sadar dengan umurnya sendiri. Betul tidak? Padahal umur itu singkat Pak Bu. Baina sittin wasabain, antara 60 sampai 70 tahun. Ukuran saja saya Pak Bu kemarin ini selama 1 tahun 2024 saya keliling ceramah takziah, ternyata Pak Bu hanya 2 orang yang pemecah rekor dari sisi umur. Pak Bu, selama 1 tahun hanya 2 orang pemecah rekor Pak Bu dari sisi umur. Ya. Pertama ada namanya almarhumah Hajjah Zainab Kupare-pare Pak Bu, dalam Boma Sepe. Anaknya 16. Di Indo si Diambo 16 anaknya. Coba bayangkan Pak Bu. Ya. Berapa cucunya? 54. Cicitnya
50. Cucu 54. Cicit 50. Selang cici yang 40 mana si cece 8. Cece ke senero. Cucu, cicit, cece. Kalau bahasa Bugisnya apa agaro? Jarum peang tanya. Ya, apa jarum peang? Bayangkan Pak. Berapa umurnya? 95 tahun. Ya, lagi 5 tahun Pak Bu, nah cukup 1 abad. Ya. Rata-rata yang saya pergi Pak Bu umurnya yang meninggal 20, 35, 40, 60, 70, 80. Sangat jarang yang saya dapatkan Pak Bu selama 1 tahun itu. Ke atasnya itu Pak Bu. Hanya 2 orang saya dapat. Hajah Zainab umurnya 95 tahun. Masih ada 1 Pak Bu pemecah rekor juara pertama. Umurnya berapa? 104 tahun. 104 tahun Pak Bu. Saya mau tanya-tanya dulu umur. Tapi Bunda Syagin umur 53. Masya Allah. Iya. Berapa umur tak? 27? Oh 47. Wasa 27. 47. Yang meninggal almarhum Pak Firman ini umurnya 35. Ya, 34 tahun. Ya, umur yang ceramah 31 tahun. Ini apa? Lolo tapi yang kena venena. Ya, sudah 2 anaknya. Iya, cucu belum ada. Iya. Iya, tasang aman nih kalau lo pacar ramai. Tadi saya baru di sana Pak Bu lewat masuk lah, wih bicun aja pacar ramai wita. Mak bici sih we. Iya. Bayangkan Pak Bu. Jadi umur itu adalah racun. Penawarnya apa Ustaz? At-ta'atu fi ibadatillah. Patawana tumuru Bapak Ibu. Apa penawarnya? At-ta'atu fi ibadatillah. Ketaatan beribadah kepada Allah. Khairun nas, kanjak-kanjak Nabi fatau nas Nabi ta man tala umruhu, siapa yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, semakin baik pula amal-amal ibadahnya. Pede matua, pede bijaksana, pede matua, pede madat jimat sempayang, pede matua, pede madat jimat berjamaah, pede matua, pede madat jimat baca Quran. Khairun nas. Akhirnya Nabi tu wa syarrun nas, seburuk-buruknya manusia. Man tala umruhu, siapa yang panjang umurnya, wasa'a amalu, semakin buruk pula amal-amal ibadahnya. Pedek matua, pedek cak gini, pedek matua, pedek pak memecehkan, pedek matua, pedek pak tersinggung. Ada jarak. STNK sudah tua, nakal kembali. Apalagi itu tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi la ilaha illallah. Ya. Jadi umur ini Pak Bu. Ada satu hal menarik. Biasa itu Pak Bu, orang Bugis kalau nak doakan ki panjang umur ki, agak pasal gina melampai sungai. Ternyata Pak Bu, maka dia anda gedut tak ambuk dalik. Itu sebenarnya sungai seakar kata dengan senge. Ulang. Sungai seakar kata dengan senge. Ya Nabi ta Bapak Ibu metta ni matena. Tapi papa dia melampai sungai nasabak magai. Angka pasingatan. Kenapa bagus? Nasabak makan dari akhlaknya. Bagus akhlaknya. Sehingga apa Pak Ibu? Tongam mata ni, tapi papa ada kutomopi. Mana? Nasabak magai. Tuli singa. Makanya melampai sungai. Ni. Coba Pak Ibu. Kalau ada orang bagus akhlak yang makadari, makan tak lah ada tu kasih tahu. Kutomopi ulo bola na wina. Kalau ada ini makadari, lipaki kalau itu kasih. Betul Pak. Betul tidak? Kita tahu mati. Tapi tua mopi. Yang kata tahu Pak Bu tua mopi tapi Ibu, yang kata tua mopi tapi mati ini. Maksudnya apa Ustaz? Konke maka ada gagan kesian maka ada magi konke jaga-jaga manuk mulanya sih. Apalagi tahun baru tahu elahnya si mangnya. Kau ada gagi akan alhamdulillah nada di cek gagan. Amangi kampung wa yazullah. Mopi tapi papa ada kok mati ini. Pak Bu. Nah, baik Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Jadi umur itu adalah racun, penawarnya adalah taat beribadah. Tapi yang namanya umur Bapak Ibu tidak ada yang tahu.
Saya tanya dulu, berapa umurnya Nabi meninggal, Bu? 63. Kalau ada ukurannya Nabi, kita ambil ada orang ini malam umurnya 62 tahun, 11 bulan, 29 hari. Banyak mati ini. Tapi tidak bisa menjadi ukuran, Pak. Apa engkau tahu, alena dia itu malasai. Alena dia itu malasai. Alena jampang itu malasai. Alena pandu itu malasai. Apa yang terjadi? Labai Pak Jampangi, mulu itu malasai. Betul? Tidak terjadi. Apalagi itu biasa kita yang orang Bugis, Pak. Kalau ada burung hantu lewat di atas rumah. Apa goda? Alamat tu, kasi kapag matuwa. Kapag masuto tu matuwa kada alat tu goray. Negara si goda-goda ni. Allahu Akbar. Bapak Ibu nama Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada berapa racun, Bu, Pak? 2. Yang pertama tadi. Ini Pak Jinali sustas na lupa ini. Dunia racun. Penawarnya zuhud. Umur racun. Penawarnya taat beribadah. Yang ketiga, maka yang meruta apa yang merupakan racun? Wal malu samun qatil. Nah, iya tu orang parangnya racun nih. Harta itu adalah racun. Dalam agama kita, Pak Bu, tidak dilarang mencari harta. Silakan cari harta sebanyak-banyaknya. Silakan. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan hanya gara-gara harta kita lalai mengingat Allah. Tidak sedikit di antaranya Bapak Ibu hanya gara-gara berupa harta. Rela salah-salah mapadana masalah padarane. Betul? Tidak sedikit di antaranya Bapak Ibu bakal si uno-uno saling membunuh hanya gara-gara tidak adilnya dalam perkara pembagian harta warisan. Lalu Pak, silakan cari harta sebanyak-banyaknya, tapi ingat Pak Bu. Jadi ada penawarnya harta. Ada penawaran parangnya as-sadaqatu tiryakuha. Penawarnya adalah sedekah. Ya, yang kimaseke. Ni, aja to maket di aja to marak ke. Ko to maseke to Pak Bu, tak dampu nga maraja namo to seke. Dia nampu gitu seke. Betul. Apa ukurannya Ustaz? Coba dengar dari Pak Bu. Ko to magala mak jama runtu papadana magala mak jama. Jadi jama-jamangi. Betul? Ko to magala mak carita runtu papadana magala mak carita. Jadi cerita. Betul? Ko to magala mak karaoke runtu simuane papada mak karaoke. Rapak-rapak salonnya. Namulat tu subuh. Tapi ko to seke runtu papadana to seke. Kira-kira apa yang terjadi? Ini agak jadi reko. Jadi reko. Maliwas semani na tato. Allahu Akbar. Ada kala nanti orang minta sama Allah Pak Bu. Ada milik Allah Ta'ala. Laula akhartani ila ajalin qarib. Fasaddaqa wa akum minas salihin. Dia minta sama Allah, laula akhartani pataan jangi kasih ajalku fasaddaqa. Saya baru mau bersedekah. Wa akum minas salihin, dan saya akan menjadi orang-orang yang saleh. Bapak Ibu, saya tanya dulu, harta dibawa mati apa tidak? Bawa. Ikut caranya Ustaz akili ngameman nih. Betul tidak? Melo ki pere matu materla-terla ko burut ta akiri nga memang ni peko cara Ustaz alangan ni pocar masigi. Betul. Melo ki pere matu mande kanja ko mati ki akiri nga memang ni peko cara Ustaz sumbangkan di anak-anak yatim piatu, anak panti asuhan, anak penghafal Quran. Betul tidak? Iya. Betul. Iya. Sedekah. Pak Bu. Dan paling utamanya itu yang paling bagus sedekah itu sebenarnya sedekah makanan. Ya, sedekah makanan. Itu makanya Pak Bu kalau ada nanti nabagikan ki punyanya rumah itu berupa makanan minuman aja tatolai. Biasa kan tu makan anu jasa apa dia nulit tamai ko boleh tak siap makan. Iko dia nulit tamai Pak Bu ala bawa nih jaga perasaannya yang punya rumah. Iya, ta'ala nih, kalau pada tidak bisa masuk, kalau ada orang situ Pak beca ke pemulung, kasih mikir supaya berlanjut itu situ amalnya.
Jaga juga perasaan yang punya rumah. Betul tidak? Nah, ini Pak Bu. Selain sedekah makanan, yang paling utama juga itu Pak Bu, sedekah suka matraktir. Iya, betul tidak? Iya. Kenapa? Ada temannya di warkop minum kopi. Selesai minum, makasih banyak. Ada temannya di warung makan 7-6 orang. Selesai, makasih banyak. Orang Pak Bu kalau senang sama kita, bukan kepala tak dipukul ini tahe. Makasih banyak bosku. Kita pempati boski. Surga ki. Betul tidak? Panjang umur ki. Murah rezeki kita. Dan mudah-mudahan yang paling penting ketemu ki kembali. Jadi jangan heran Pak Bu, orang yang suka sedekah makanan apalagi traktir panjang umurnya. Kenapa Ustaz? Karena doakan. Ya, beda yang selalu minta ditraktir. Apalagi selalu bilang adakah. Biasa itu pendek umurnya. Sedikit-sedikit adakah. Sekali-kali kamu ke yang traktir, jangan selalu adakah. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Sampai jam berapa ini batasannya? Saudara, sampai jam 10 boleh? Serius gini Bu? Ini lisu naya. Manfaat sedekah yang pertama, turfa'ul bala, bisa menghindarkan kita dari bala. Yang kedua, penerang yang paling cahaya yang paling terang nanti dalam kubur ada cahayanya sedekah. Iya. Itu harta Pak Bu. Dua nanti pertanyaannya, min aina iktasabah? Kemana kau dapatkan hartamu? Itu harta Pak Bu. Dua pertanyaannya. Dari mana kau dapatkan hartamu? Sekarang ini Pak Bu, zaman edan bahkan ada orang mengatakan Ustaz ini makhluk keadaannya, anu halangnya lagi nama susah siapa? Apalagi anu halal, la ilaha illallah. Bahkan kemarin ini Pak Bu, baru waktu sebelum apa namanya itu? Mencoblos. Tahu? Saya kemarin itu Pak Bu sembunyi Kak. Kenapa? Karena selalu kali dicari mana pajar. Ada apa hubungannya dengan saya Ustaz pajak? Ya. Bahkan ada bertanya, Ustaz, lunas kayak itu kalau uang sedang pajar dibayarkan utang? Bayangkan Bang. Saya bilang, insya Allah lunas utangnya, dosanya tidak lunas. Coba bayangkan Pak, nomor si dia ke nomor si di nomor 2 ke nomor 2 nambah nomor 3 ke nomor 3 atau degaga. Ditanya dari mana kau dapatkan hartamu? Jadi jangan ada sekarang ini ada mengatakan halulu. Ada lutak mana? Dari mana kau dapatkan hartamu? Fima anfaqa, dan kemana kau belanjakan? Ya. Bapak Ibu rahmati Allah. Kemudian yang keempat, yang merupakan racun. Al-lisanu sammun qatil. Lidah ini Pak Bu, itu nilai racun. Itu nilai Pak Bu tolong digaga buku-buku tapi mausuh. Kalau pedang melukai badan boleh kita mencari obatnya. Kalau pisau melukai badan boleh kita mencari obatnya. Tapi kalau lidah melukai hati, tidak kemana kita cari obatnya. Sakitnya tuh di sini. Makanya ini lidah dijaga Pak Bu. Lidah dijaga. Suatu ketika baginda Nabi SAW diisra dan mi'rajkan. Kan ini masuk bulan Rajab. Di pamiraja Nabi Bapak Ibu, ada sekelompok manusia diperlihatkan oleh baginda Nabi. Dari kukunya, dari tangannya keluar kuku terbuat dari besi. Dia cakar-cakar wajahnya, dia cakar-cakar badannya. Bahkan kemana tapana, bahkan ke otak kalena. Ketika dia cakar wajahnya, kukunya patah, tumbuh lagi. Dia cakar badannya, patah kukunya, tumbuh lagi. Maka tanya Nabi, ya Jibril, siapa golongan itu yang aku lihat dari tangannya, terbuat dari kuku tembaga. Dia cakar wajah dan badannya. Polukan hukumnya, tua si pemang. Agar nasa mereka Jibril, itulah golongan umatmu ya Rasulullah, suka mencari-cari kesalahan orang lain dan menceritakan kekurangan orang lain. Makanya ini lidah dijaga, jangan suka go under sit. Kencang. Ulang, undergo under sit.
Apa kebanyakannya gosip Ustaz? Semakin digosok, semakin sip. Ya, yang kita Bu. Saya yakin dan percaya tidak ada ibu-ibu suka gosip di sini. Nggak ada mengaku. Allahu Akbar. Sekalipun lidah ini adalah racun Bapak Ibu, jangan khawatir. Ada penawarnya. Ada patawana ini. Az-zikrullahi tiryakuha. Maka basahilah lidah ini Pak Bu untuk banyak berzikir kepada Allah. Subhanallah lillah wa la illallah wallahu akbar wa la hawla illa billahil aliyyil azim. Lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Jadi Bu, kalau ada nanti orang sudah mau ajak gosip, nangis. Subhanallah. Nah, insya Allah Pak aja nih cuma gosip. Saya lagi. Allahu Akbar. Suatu ketika Pak Bu, ini kisah nyata dari Luqmanul Hakim. Ya. Luqmanul Hakim Pak Bu. Ketika Luqmanul Hakim disuruh sama majikannya untuk sembelih kambing. Wahai Luqmanul Hakim, sembelihkan saya kambing. Disembelihkan, dimasak, dihidangkan depan majikan. Aku tanya majikannya, wahai Luqmanul Hakim, kira-kira bagaimana kambing ini yang paling baik? Tapi pun kumandiki bembe agak nata poji. Ya. Bembe agak nata poji ulun nah. Nih. Oh ya, kebanyakan kepalanya nah cico ina golaico otak nah. Bertanya majikan, wahai Luqmanul Hakim, kira-kira bagaimana kambing ini yang paling baik? Luqmanul Hakim mengambil bagian lidahnya, diberikan majikan. Beberapa saat kemudian Bapak Ibu, Luqmanul Hakim lagi disuruh sembelih kambing. Sembelihkan saya kambing. Ini sembelih, dimasak, didatang depan majikan. Aku tanya majikannya, wahai Luqmanul Hakim, bagaimana kambing ini yang paling buruk kami nama maja? Kembali Luqmanul Hakim mengambil bagian lidahnya, dikasih majikannya. Makanya majikannya, ada masuk Luqmanul Hakim. Kambing pertama saya suruh sembelih, mana paling bagus engkau mengambil bagian lidahnya? Mana yang paling buruk engkau mengambil bagian? Apa maksudmu? Agana fuad Luqmanul Hakim, wahai majikanku, begitulah perumpamaan manusia. Manusia itu bisa dihormati, bisa disegani, bisa derajatnya tinggi ketika manusia mampu menjaga lisannya. Dan manusia itu bisa mencapai derajat yang paling terhina, mencelakakan dirinya kalau manusia tidak mampu menjaga lidahnya. Inna qadatu ara'i salamatul insan fi hifzil lisan. Salamatna tu patawe tak gatungi poleri lepa lilana. Tidak hati-hati Pak. Dan begitu banyak dosa yang dilahirkan hanya gara-gara persoalan apa? Lidah. Dan harus kita ketahui Bu, bukan hanya sekadar diucapkan oleh lidah, namun itu kode-kode agak dosa toh. Tania si lilana melepat tapi kode-kodenya si kasih tanda. Ay, termasuk juga itu. Apa yang sama kebe-kebe? Ay, termasuk itu. Ini hati-hati. Tania si kapal lilata tapi kode-kode kasih. Iya. Bu ya, hati-hati gini. Jangan suka mak kode-kode Bu. Allahu Akbar. Yang kelima terakhir. Kata Syekh Abdul Rahman Al-Qadi dalam kitabnya Daqaiqul Akhbar. Yang kelima yang merupakan racun. Kulla amin. Setiap tahun yang pernah kita lewati. Kulla syahrin, setiap bulan yang pernah kita lewati. Kulla yaumin, setiap hari yang pernah kita lewati racun. Kenapa dikatakan racun? Karena berpotensi untuk kita berbuat dosa. Ada yang bisa jamin dirinya tidak punya dosa? Tidak ada. Wala tuzakku anfusakum, janganlah menganggap dirimu paling suci. Saya tanya ke Bu, Ibu, pernah kita dosa sama suami? Kurang kencang. Pernah kita dosa sama suami? Pernah. Masya Allah.
Biasa kita bohong sama suami tak? Alhamdulillah mengaku 2 jempol untuk ibu-ibu. Karena mengaku jujur. Sekarang saya mau tanya sama opanya. Opa. Udah aja. Opa. Biasa kita dosa sama istri, Pak. Kenapa kita bilang, Bu? Malah dapat 2. Biasa kita dosa sama istri, Pak. Biasa kita bohong. Alhamdulillah mengaku juga bapak-bapaknya. Iya. Berarti siapa yang dibela situ? Ibu-ibu saya tanya biasa bohong sama suami biasa. Bapak-bapaknya saya tanya biasa bohong sama istri biasa. Berarti selama ini si bela-bela itu. Kalau ada dosa, ada khilaf Pak Bu, jangan khawatir. Ada penawarnya. Apa penawarnya Ustaz? Asyhru Ramadan. Tiryakuha. Bulan suci Ramadan adalah penawarnya. Kenapa dikatakan bulan suci penawarnya? Karena bulan suci Ramadan adalah bulan pengampun. Dan dirasa lagi tuh Pak Bu. Ramadan kurang lebih 50 hari lagi. Ya, akan mendatangi kita. Makanya di bulan Rajab ini Pak Bu, perbanyak biasakan amal-amal soleh. Salafus saleh itu Pak Bu, sahabat-sahabat Nabi. 6 bulan setelah Ramadan masih membawa bulan suci Ramadan. 6 bulan memasuki bulan suci Ramadan sudah kencangkan ikat pinggang. Sekarang ini Pak bukan lagi 6 bulan, lagi 1 bulan lebih. Kita masuk ke bulan suci Ramadan. Kencangkan sekarang Pak Bu, kencangkan baca Quran, kencangkan mengaji, kencangkan salat berjamaah. Supaya kenapa? Terbiasa. Supaya tamu dari ramalannya Pak Bu dan anak baki. Kenapa Ustaz? Karena sudah terbiasa. Itulah makanya biasa ada orang Pak Bu masuk Ramadan, hari pertama kencang. Sampai hari ke-10. Pedek lainnya nih. Kenapa? Karena sudah bosan, tidak terbiasa. Diuji lagi. Ibu, Pak, saya tanya, biasa kalau pergi sholat tarawih cari yang cepat apa lambat? Cepat nak jawab Ki. Cari yang 8 apa 20 rakaat? 8, Masya Allah. Cari bacaannya yang bagus atau biasa-biasa saja? Bagus. Tapi kalau bacaannya bagus nah lambat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah mulai khawatir pada imam lampai-lampai bacaan apa imam. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sudah mulai goyang-goyang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah baca ni pangupuna po imam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kedaw dia. Kalau itu baca apa? Allahu Akbar. Dia biasakan dari sekarang. Dan termasuk ada doa yang diajarkan oleh baginda Nabi dalam hadis riwayat Tirmizi. Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbakallah. Dan masyhur yang kita dengar, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sama-sama. Allahumma lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kenapa na doa makan kita baca? Lah. Sama-sama Allahumma. Allahumma aja. Allahumma lakasumtu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah saya di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban sampai kalau umurku untuk sampai menikmati bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi persiapkan diri kita. Yang kedua, yang punya utang puasa akan macam ini maku kue. Jangan nanti 1 minggu mau puasa napa kita Allah seminggu pada minum puasa tu dia wajib puasa aku akan macam ini maku kue. Ya, jangan nanti 1 minggu mau Ramadan baru mau setengah mati bayar puasa. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Qadi dalam kitabnya Daqaiqul Akhbar Babu bisa kita tanamkan dalam hati kita, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, kalau ada di antara kita sudah terkena 5 racun ini,
Jangan khawatir, obati segala dengan 5 perkara. Yang pertama, dunia racun. Penawarnya adalah zuhud. Letakkan dunia hanya sebatas di genggaman tangan. Yang kedua, racun umur. Penawarnya taat beribadah. Yang ketiga, harta adalah racun. Penawarnya berbanyak sedekah. Lisan adalah racun. Penawarnya basahi lidah untuk banyak berzikir. Setiap hari yang pernah kita lewati adalah racun. Penawarnya adalah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya Bapak Ibu. Yang terakhir, mari kita kirimkan doa-doa terbaik kita kepada almarhum Firman bin Arifuddin. Mudah-mudahan almarhum dilapangkan kuburnya, diterima segala amal-amal ibadahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbuna shighara. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Kami mohon kepadamu ya Allah, ufatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Janganlah engkau ufatkan kami dalam keadaan su'il khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dari Sya'ban sampai kala umur kami, usia kami untuk dapat menikmati bulan suci Ramadan. Allahumma ghafirlahu warhamhu. Tak dampuni kasih sinin na dosana almarhum Firman bin Arifuddin. Wa afihi wa afwanhu. Puan tak dampuni kasih sinin atas salanna almarhum. Wa akrim nuzulahu. Puan tafakaraja kasih yang kengena almarhum dari alam dunia kalam kuburnya. Wa simana khalawi. Puan tafasagenangi kasih tapaluangi kuburnya almarhum Firman SPD bin Arifuddin. Allahumma ja'al qabrahu rawdatun min riyadil jannah. Puan tafancaji kasih kuburnya almarhum tama di antara taman-taman syurga. Wa la tajal qabrahu khufran nar. Jangan jadikan kuburnya almarhum lubang di antara lubang-lubang api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian ceramah singkat saya pada malam ini. Membagi-bagi makbarak di mana terutama lo dari nama bicara. Kalau ada kata-kata hikmah datangnya dari Allah, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wa da'wati wal irsyad minallahil musta'an wal iklan. Al-ikhlasu ruhud da'wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.